berikutnya adalah ya, jadi pertama kan pembentukan ya. Kedua pembagian laba ya. Nah, ketiga kalau ada sekutu yang masuk ya, yang masuk sekutu baru. Jadi sekutu yang masuk itu nanti partnership dikatakan dissolution. Bubar. Dissolution itu bubar secara hukum. Tapi secara akuntansi masih bisa lanjut. Ya, bubar secara hukum itu artinya harus ada pembagian baru ya, pembagian laba baru. Nah, secara akuntansi sih bagaimana kemudian pembagian laba baru itu dituangkan di persekutuan yang secara hukum sudah baru gitu ya. Tapi akuntansinya melanjutkan saja. Nah, contohnya ini ada dua mekanisme ya. Pertama, sekutu baru itu masuk kan dia bisa beli dari siapa? Bisa beli dari sekutu lama ya. Sekutu lama ada A dan B gitu ya. C masuk. Dia beli kepada A dan B masing-masing. Ya kan? Jadi dia bayarnya ke siapa? Yang terima uang. Kalau sekutu baru ngasih uang. Yang lama, Pak. Adalah A dan B. Ya. A dan B. Ya. A dan B. Ya. Nah, jadi cash terimanya di debit itu oleh siapa? Oleh A dan B di buku pribadi ya. Nah, kalau persekutuan ada terima cash nggak? Ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada ya. Jadi pada saat membeli kepada sekutu ya, itu tidak ada jurnal penerimaan cash gitu ya dari sekutu baru. Tapi apa? Hanya nanti yang harus di jurnal apa? Capital ya. Jadi ada C capital ya, C capital. Nah, C capital ini diperoleh dari mana? Pengurangan kapital. Dari A dan B. Jadi A capital, B capital di debit, kemudian C capital. Nah, berapa A capital dan B capital? Contohnya ini ya. Tom, Andrew, dan Nathan Bell tadinya punya 50.000 masing-masing ya. Kemudian masuk Joe Cantor 10.000. Nah, ini tinggal dilihat nih. Ya. Kalau soalnya tidak iseng ya, tidak iseng. Soalnya masih ini baik-baik saja kepada Anda gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi Tom dan Bell punya 50.000, total berarti 100.000 ya. 100.000, kemudian Hunter masuk dapat 1/5 gitu ya. Jadi 1/5 itu membayar 10.000 kepada Bell. Joe Cantor ya, pada Joe Cantor. Pada Andrew dan Nathan Bell ya. Jadi 100.000, Cantor bayarnya berapa? Ke 10.000 ke Andrew, 10.000 ke Nathan ya. Dari Andrew berarti dia dapat 1/5, dari Nathan dapat 1/5 ya. Nah, ini kan sama lah. Dia dapat dari perusahaan 1/5 juga ya. Dia bayar 1/5 juga. Nah, ya. Jadi langsung saja jurnalnya Tom Andrew capital 10.000, Nathan capital 10.000 ya, Joe Cantor capital 20.000 ya. Itu tidak ada masalah. Ini ya, 10.000, 20.000. Karena Cantor sesudah ini 20.000 kan capitalnya. Tom dan Nathan berapa? 40 ya kan? 40. Jadi total kapital berapa? 100 ya. 100. Nah, perbandingan kapital Cantor berapa? 20/100 ya. Iya. 1/5 gitu kan. Jadi apa yang dia bayar sama dengan apa yang dia terima ya. Kepemilikannya 1/5. Nah, ini kan jadi kalau bukan partnership tapi LLC tinggal diganti member equity. Nah, tapi yang kedua, sebelum kita bahas yang agak iseng soalnya, ada cara kedua ya. Jadi si Cantor itu tidak bayar ke Andrew dan Nathan, tapi dia bayar ke perseroan. Ya. Kalau bayar ke perseroan, jadi yang terima cash adalah perseroan. Jadi ada dua jurnal ya. Satu cash Joe Cantor Capital, gitu ya. Langsung ya, cash pada Joe Cantor Capital. Ya. Jadi
eh, siapa yang dua sekutu sebelumnya tidak ada perubahan gitu ya. Tapi sebetulnya mereka berubah kepemilikannya kan. Ini sekarang kan sesudah ini berarti total modal berapa? 100 Pak. Bukan 100. 120. 120 ya. Jadi Bell 50, terus siapa? Satunya lagi Andrew 50 kan 100 tambah 20, 120. Nah, kepemilikannya berarti bukan 1/5 ya. 20 per 120 kan. Nah, kepemilikannya harus dibilang 1/6 ya. 1/6. Nah, kalau kepemilikannya nanti tidak 1/6, nah ini yang agak masalah gitu ya. Iseng soalnya nanti. Kalau kepemilikannya dia tidak dapat 1/6. Ini di saya hujan besar ini ya. Kedengaran enggak ya? Mudah-mudahan enggak Kedengaran terdengar. Pak. Oh, kedengaran. Ya, alhamdulillah tapi ininya tidak masalah. Nah, berikutnya oke. Ketika kita menerima sekutu baru, itu biasanya kemudian sekalian kita mau melihat ya catatan aset kita itu perlu diperbaiki atau tidak gitu ya, perlu diupdate atau tidak. Kan seringkali kalau kita biarkan gitu ya, sudah perusahaan berjalan bertahun-tahun begitu ya, maka di neraca kita nilai-nilai aset adalah nilai pada saat kita beli pertama ya. Padahal namanya aset dengan berjalannya waktu pasti nilainya berkurang atau bertambah. Nah, jadi misalnya ini persediaan ya, dulu belinya 14.000. Nah, itu 2 tahun lalu misalnya ini belum terjual, tapi sekarang nilainya kalau kita jual lagi sudah naik nih, jadi 17.000. Nah, kalau tidak ada peristiwa apa-apa, kita mungkin tidak ada dasar untuk kita menyesuaikan harga persediaan ini. Nah, tapi dengan adanya masuk sekutu baru, gitu ya, maka itu kan secara hukum berubah nama perusahaan itu ya. Tadinya Andrew dan Bell, sekarang Andrew, Bell and siapa tadi? Cantor, ya, ABC. Nah, sekarang berarti asetnya sudah bisa di-update. Ya. Kalau equipment juga ada equipment, akumulasi depresiasinya bisa kita hapus, ya. Jadi nilai bukunya kita cek berapa, diganti menjadi nilai yang baru. Ya, jadi ada sebelum kita menerima sekutu baru, kita ada revaluasi dulu ya, revaluasi aset. Jadi contohnya revaluasinya kita laksanakan, kita jurnal saja. Nah, tetapi yang menerima siapa? Yang menerima adalah para sekutu lama kan. Dari ada revaluasi itu yang akan menikmati sekutu lama dulu dong. Jangan sekutu baru tiba-tiba masuk sudah ikut menikmati. Enggak ya. Jadi sekutu lama dulu ya. Jadi ada revaluasi dulu, kita tambahkan ke sekutu lama. Jadi Trump Andrew Capital bertambah, Nathan Bell Capital bertambah ya. Sebesar kenaikan nilai inventory karena kita akan masuk sekutu baru. Nah, baru sesudah ini ada jurnal tadi ya, cash pada Cantor Capital ya. Jadi ini jurnal sebelumnya dari jurnal kalau masuknya Cantor dengan membawa cash. Oke, nah yang tadi saya bilang mungkin soal agak bisa iseng ya. Ini adalah ketika sekutu baru masuk tetapi dia tidak mendapat kepemilikan yang sama dengan uang yang dia serahkan. Nah, contohnya ini juga ada asset of the old partnership are adjusted to current market values. Jadi juga ada revaluasi gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Tadinya Marsha Jenkins dan Helen Kramer ya. Nah, sebelum Alex Diaz masuk, mereka menyesuaikan jadi current market value. Nah, sesudah disesuaikan, yang tadi contoh jurnalnya adalah inventory pada Tom Andrew and Nathan Bell Capital ya. Ini sudah di jurnal ya. Nah, hasilnya adalah Jenkins 20.000, Kramer 24.000 ya. Kemudian baru masuk Alex Diaz. Nah, Alex Diaz itu akan membayar 31.000 ya.
Nah, tapi dia akan menerima hanya 1/3 ya. Nggak tahu hanya atau ternyata dapatnya 1/3. Dan will share income and loss equally with Jenkins and Kramer. Nah, kita lihat tadi sebelum masuk Jenkins sudah 20 dan 24 ya. Sebelum masuk Alex Diaz. Tapi sesudah masuk berarti 20, 24 dan 31. Nah, total kapitalnya berapa? 25.000 Pak. 75. 75 ya, 75. Nah, ini ya. 75. Nah, tapi dari 75 itu Diaz hanya dapat 1/3 ya. 1/3, yaitu dapatnya hanya 25.000 kan kalau 1/3 itu. Padahal Diaz membayar berapa? 31 gitu ya, 31. Nah, ini kan yang iseng ya. Iseng, dia bayar 31 tapi tidak 31/75. Itu kan harusnya kan lebih dari 1/3 ya. 31/75 itu. Tapi ternyata itu Jenkins dan Kramer berkomplot. Kamu boleh masuk bayar 31 tapi kamu dapatnya hanya 1/3 gitu ya. Ya Diaz, oh iya deh, daripada saya tidak diterima boleh diberikan ya. Jadi Diaz dalam hal ini tertarik masuk meskipun dia harus bayar lebih besar daripada yang dia peroleh gitu ya. Ini yang harus dihitung dulu ya, bukan iseng sih ya. Tapi kita harus menghitung dulu. Nah, berarti sebetulnya ada kerelaan ya dari Diaz untuk membayar kepada memberikan Bonus. penghargaan bonus ya kepada Jenkins dan Kramer ya. Jadi berapa bonusnya adalah 6.000 sebetulnya ya. Nah, 6.000 ini kita kasihkan kepada Jenkins dan Kramer. Jadi sebelum kita jurnal ada jurnal. Ini nggak ada jurnalnya ya. Nah, ini kalau kita jurnalnya gimana? Cash ya dari Diaz tadi 31. Kemudian Diaz Capital berapa? 25. 25.000. 2.000. Nah, Jenkins Capital 3.000. 3.000. Kramer Capital 3.000. 3.000. 31, 25, 33 ya. Sama-sama 31 ya. Nah, ini maksudnya Diaz ini ngasih bonus